Kegiatan hari ini mengantar mempelai wanita ke tempat pengantin pria atau yang seringkali disebut kuari ataupun ngebesan. Ini kita ada di Pekon Pardasuka yang ada di daerah Ngaras. Lanjut, ini bakalan masak-masak untuk makan malam. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas pagi hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Ini pagi-pagi Lampung udah diguyur hujan aja nih. Sebel. Sebenarnya agak sedikit galau sih ya seperti yang kalian tahu sendiri karena hari ini kita tuh bakalan ada acara besanan ataupun mengantar mempelai wanita kayak gitu ya guys. Tapi cuacanya ini beneran jelek banget. Ini tuh hujan dari semalam dan ini Masya Allah awet banget nyampe pagi. Dan singkat ceritanya ini kita skip-skip aja proses waktu masih di perjalanan karena asli kita tuh berangkatnya tadi lumayan kehujanan ya guys, dan untung aja di bawah jok motor itu tuh kita selalu sedia mantel. Alhamdulillah kita udah pada sampai semua di tempat tujuan, dan untuk mempelai wanitanya itu udah duduk di atas pelaminan ya guys. Masya Allah, ini untuk ibu-ibu yang super rame di depan dan di belakang aku. Ini tuh sama kita semua adalah anggota-anggota yang ngebesan. Nah ini ada di tempat suami aku. Kalau misalkan kita tuh ada acara besanan ataupun ngebesan kayak gini mengantar mempelai wanita, itu kita biasanya satu kampung itu bisa gol ya guys, bisa kita nganter semua kayak gitu. Dan ini mungkin kalian kepikiran ya gimana cara kita berangkat segini jauhnya perjalanan dan segini banyaknya anggota yang berangkat. Tenang, di sini tuh aku bakalan jelasin gimana caranya kita tuh bisa sampai di sini semuanya dengan cara yang bersamaan. Dan di sini tuh untuk si Saibul Hajahnya sendiri ataupun pihak besan itu tuh menyediakan mobil sekitar 4 atau 5 kayak gitu ya. Ya punya sanak saudara juga sih, pokoknya kita pakai untuk acara ngebesan ini. Sementara kalau yang lainnya termasuk aku sama suami itu cuma menggunakan sepeda motor ya guys, karena kalau kita bakalan naik mobil semua itu kayaknya rasanya nggak bakalan muat deh. Jadi ya udah, yang pakai mobil, yang pakai motor juga pakai motor gitu ceritanya guys. BTW ini tuh besan dari kakak ipar aku ya. Dan di sini juga untuk mempelai wanita beserta pengantin lelakinya itu masih berada di sesi foto-foto bareng keluarga. Sementara untuk kita kaum ibu-ibunya juga masih setia menunggu ya guys. Soalnya kita tuh masih ada acara untuk panggilan bapak-bapaknya itu naik ke atas panggung untuk memberikan kata sambutan ataupun kata seserahan. Dan pokoknya di sini tuh aku minta maaf banget ya kalau misalkan aku ada salah kata dalam saat berbicara kayak gini, soalnya aku tuh kurang tahu jelas dan kurang paham juga ya guys mengenai ya kalau ada misalkan pidato-pidato di atas panggung kayak gitu. Pokoknya intinya disitulah ya. Ini kita bersama kakak-kakak, adik-adik dan ibu-ibu yang lainnya masih menunggu panggilan juga, karena setelah ini kita tuh bakalan diarahin menuju ke atas panggung untuk menyumbangkan lagu juga. Tapi di sini tuh kayaknya untuk proses kita di atas panggungnya nggak bakalan aku record ataupun nggak bakalan aku videoin. Oke, di sini tuh mungkin kalian agak ada sedikit yang bertanya dalam hati kenapa sebagian ada yang memakai sarung. Oke, aku bakalan jelasin juga guys. Di sini tuh kita orang Lampung ya, jadi kita memakai adat Lampung juga. Dan untuk sarung yang mereka pakai itu bukan sarung biasa ya guys, melainkan sarung tapi selampung yang menyimbolkan adat istiadat Lampung. Nah kayak gitu ceritanya. Sementara mereka yang menggunakan sarung tapi selampung itu tuh bukan orang biasa juga, melainkan mereka punya pangkat di dalam perbesanan itu. Dan oke, ini kita skip aja di proses ngebesannya tadi. Icanya kita udah kelar makan, udah kelar minum-minum juga, dan ini kita langsung aja pulang. Dan untuk videonya sendiri aku lanjutin di malam hari karena untuk tadi pagi aku tuh belum sempat masak, cuma bikin sarapan aja. Jadi ini cus aku masaknya malam sekalian untuk sarapan besok pagi juga. Yang pertama-tama di sini tuh aku bakalan ngegoreng lauknya dulu ya guys, yaitu tempe. Di sini untuk tempenya udah kelar aku potong-potong. Terus untuk bumbu marinasinya aku cuma pakai garam sama masako aja, terus kita tambahin sedikit air. Udah tinggal kita aduk-aduk. Terus untuk tempenya tinggal kita cemplungin, kita aduk-aduk juga. Untuk tempenya sendiri jangan kelupaan kita diamin dulu ya sekitar 2 sampai 3 menit kayak gitu biar perbumbuannya benar-benar meresap. Dan di sini di bagian perkomporan aku juga udah tangkringin wajan, udah panasin minyak, dan ya udah langsung aja ini untuk pertempeannya separuh kita goreng aja duluan dan separohnya nanti belakangan ya, soalnya nggak muat. Yuk kita geser ke bawah dulu dan teret, di sini tuh ada yang pakai baju warna hijau telur ya. Hijau telur beneran. Di sini tuh suami aku lagi ngebantuin aku untuk motek-potekin daun singkong, dan ini rencananya bakalan aku rebus aja ya. Terus kita bakalan bikin sambal goreng kayak gitu dan bakalan kita cocol nanti. Karena jujur asli ini kepala aku tuh udah mumet banget ya guys, karena hampir 1 jam mikirin mau masak menu apa. Jadi ya udah daripada bingung-bingung, di sini kita bakalan ngerebus si daun singkong aja, terus goreng tempe sama bikin sambal gorengnya. Udah kita bakalan makan pakai 3 menu itu aja ya
nanti. Emak-emak kalau misalkan masak ya realitanya kayak gini ya, pasti selalu mondar-mandir, terus tangan juga nggak pernah telat di atas pinggang, nggak tahu deh itu fungsinya untuk apa ya dan maknanya juga untuk apa. Tapi kayaknya udah kebiasaan banget ya ibu-ibu Indonesia kalau misalkan masak tangannya pasti selalu di atas pinggang. Ada istri yang lagi sibuk memasak, terus di bagian bawah juga suami nggak mau kalah sibuk dong tentunya. Suami aku lagi mungutin itu ya tadi sampah untuk bekas kita motek-potekin daun singkong. Sementara di atas meja itu kan ada tempe goreng yang udah mateng tuh. Jadi bolehlah kita cemilin sedikit ya, hitung-hitung untuk penggoyang dagu. Soalnya ini mulut kalau kelamaan nggak ada yang dikunyah itu tuh berasa kayak cepet banget ngantuknya ya nggak sih? Tuh kan karena kita bawa ngoceh-ngoceh terus jadi nggak kerasa untuk di penggorengan tempe yang selanjutnya ini tuh udah kelar aja, udah pada mateng. Jadi langsung aja di sini tuh aku mau ini dulu ya, mau ngisi wajan ini tuh air untuk kita ngerebus daun singkong. Ya pokoknya harus sat-set lah kalau misalkan di dapur. Tangan cuma 2 biji tapi berasa kayak punya tangan 1000. Pokoknya pegang satu, taruh satu, kerjain satu, tolak lagi satu, pokoknya kayak gitu terus realita emak-emak kalau udah mulai masak di dapur. Dan ini ada si anak bontot sementara, ya udah kita manja-manjaan dulu sebentar. Gak usah gagal fokus ya sama kain kotor yang ada di belakangnya Dede Zara. Cus itu tuh besok pagi bakalan kita cuci semua. Jadi oke guys, alhamdulillah di sini tuh untuk penggorengan tempenya tadi udah kelar ya. Terus untuk tempenya kita dapatnya nggak terlalu banyak sih, soalnya kan aku cuma pakai 2 bungkus aja tadi. Nah jadi di kompor sebelah ini aku udah mulai ngerebus si daun singkongnya tadi. Seperti biasa untuk air rebusannya jangan kelupaan kita tambahin sedikit baking soda ya, biar ya tujuannya itu tuh supaya cepat empuk lah untuk daun singkongnya. Jadi di sini tuh sembari aku mempersiapkan untuk perbumbuan kita bikin sambal goreng. Kebetulan untuk di bagian percabean sama perbawangannya juga udah kelar aku ulek. Cuman tadi tuh waktu aku nguleknya nggak ke record guys. Jadi di sini tuh aku lagi ngiris-iris bawang merah aja untuk kita jadiin bawang gorengnya nanti biar sambalnya makin wangi, makin sedap kayak gitu. Terus nggak ketinggalan juga di sini aku pakai tomatnya sekitar 2 biji aja. Takutnya keaseman aja sih, dan masya Allah banget di sini tuh ya salam. Ternyata untuk bawang merah yang udah kelar aku iris-iris dan bakalan kita jadiin bawang goreng tadi tuh malah kelupaan nggak aku cemplungin. Malah di sini tuh yang aku cemplungin duluan untuk di cabai yang udah kelar aku ulek. Jadi di sini ya udah aku campurin aja gitu. Kalau untuk rasa sih tentunya sama-sama enak ya guys. Cuma kekurangannya di sini tuh ya kurang wangi, soalnya kan nggak pakai bawang goreng. Jadi ya udah di sini tuh singkat ceritanya aja untuk sambal gorengnya udah mateng ya. Tadi untuk bumbu seasoningnya aku cuma tambahin ya seperti masako sama micin aja. Pokoknya sesuai selera masing-masing. Dan alhamdulillah untuk semua ketiga menu kita malam ini semuanya udah mateng. Mulai dari rebusan daun singkong, tempe goreng, sambal goreng, masya Allah semuanya udah nangkring di atas meja. Jadi cus di sini aku sama suami mau lanjut makan. Karena durasinya udah kelar, jadi sampai ketemu lagi aja di video aku berikutnya ya guys. Bye bye.